Hari ini gue akan memberitahu bagaimana caranya dengan budget 50 ribuan aja. Teman-teman juga bisa mendapatkan profit yang stabil, bahkan sampai dengan miliaran. Dan teman-teman bisa lihat di sini, semua campaign gue ini rata-rata ya 100 ribu lah, 150 ribu, 60 ribu, 50 ribu. Ini kita ngelakuin ini bahkan sampai satu ad account ini itu spendingnya 600 jutaan, jadi dengan budget segituan. Dan juga waktu itu gue sempat interview juga teman gue yang berjualan di industri produk digital juga sama gitu ya. Ya paling campaign-nya satu budgetnya 50 ribu, 60 ribu, tapi bisa dapat profit ratusan juta, bahkan miliaran gitu kan ya. Jadi gue pengen encourage teman-teman yang mau mulai dengan budget yang kecil untuk bisa mulai beriklan di Meta Ads karena nggak perlu kok budget sampai juta-jutaan. Gimana caranya? Gue akan memberikan 4 step buat teman-teman ikuti biar di akhir video ini setelah selesai menonton, teman-teman sudah siap untuk beriklan walaupun dengan budget yang kecil. Oke? So, kita masuk ke penjelasannya seperti apa. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah tidak memulai gitu ya, tidak memulai dengan satu campaign doang. Gue masih suka ngeliat gitu ya, teman-teman yang bikin campaign itu cuman isinya satu campaign, kemudian ada ad set, gitu ya, ada targeting, dan di ad set ini ditaruh berbagai macam tujuan iklan gitu ya. Ada yang buat promosi hard selling, ada yang buat edukasi, ada yang buat engagement atau berinteraksi dan seterusnya. Nah, ini adalah cara yang salah untuk memulai beriklan ya di Meta Ads. Ini adalah cara yang salah atau kurang tepat. Sehingga ketika teman-teman baru mulai bahkan dengan budget 50 ribuan, teman-teman tuh harus memulai dengan berbagai macam campaign atau gue sebut sebagai mulai dengan multi campaign. Oke? Gue tahu nih sampai sini teman-teman pasti kayak, well kalau multi campaign nggak 50 ribuan dong Jordan, jadi banyak dong. Nah teman-teman coba dengerin dulu di sini. Untuk teman-teman yang baru banget masuk ke dalam Meta Ads, multi campaign ini haruslah dilakukan untuk split yang namanya audience ya atau target market. Jadi sebagai contoh ya, gua menjual produk untuk framework ya, gue bilang framework ini, framework beriklan. Nah, gua harus menyebar nih gitu ya untuk para advertiser. Jadi ini konten iklan untuk para advertiser. Terus abis itu gue peruntukkan konten iklan untuk pemula yang belum pernah iklan. Atau kalau gue bingung, gue bingung mau nyasar siapa di awal-awal. Yaudah gue nggak sebutin audiensnya, gue langsung sebutin masalahnya aja. Berarti gue ngomongnya ke broad. Nah, memang gimana caranya penyebutannya beda gitu ya. Nah, kalau ke advertiser berarti gue bilang untuk kalian yang sudah ngiklan dan mengalami stuck di fase testing. Nah, gue ada caranya. Ini kan untuk para advertiser. Untuk para pemula, untuk yang baru mau mulai ngiklan dan pengen profit yang stabil, coba deh lu butuh framework yang clear. Kalau buat broad, buat lu yang masih nge-stuck di fase testing, jadi gue gak nyebutin advertiser, gue gak nyebutin para pemula, langsung aja ngomongin masalahnya. Jadi gue pisah di sini. Nah, jadi ada satu campaign gitu ya. Kita bilang di sini campaign advertiser. Kemudian ada satu campaign untuk pemula. Kemudian ada satu campaign juga gitu ya untuk ini kita bilang broad. Nah, di sini budgetnya masing-masing 30 ribu juga udah cukup gitu kan ya. 30k, 30k. Jadi 30, 30, mau 50 boleh, mau 100 ribu juga boleh. Nah, tapi ini kita bilang sebagai day one-nya lu ya. Day one-nya 30 ribu itu juga cukup. Karena tujuan kita ngiklan di awal adalah untuk mendapatkan yang namanya demand atau permintaan dengan indikatornya adalah check out, CO, check out. Kalau ada yang beli lebih bagus lagi gitu loh. Beli lebih bagus lagi. Jadi ini dulu nih. Check out artinya ada permintaan di salah satu audiensnya. Oke, jadi start dengan multi campaign. Kemudian, setelah lu sudah start dengan multi campaign, pertanyaan lu kan pasti oke, satu campaign ada berapa iklan? Nah, gue sangat menyarankan satu campaign di setiap advertising mungkin pemula broad ini punya minimal 3 iklan. Jadi lu tes dulu di mana nih. Nah, yang kedua, lu akan melakukan yang namanya diversifikasi konten iklan berdasarkan winning angle. Oke?
Jadi nomor 2, step kedua gitu yang lu lakukan setelah lu mengetahui nih dari audiens-audiens yang sudah, kita coba yang paling bagus ternyata adalah market pemula. Oh ya udah berarti kita bakal fokus sama pemula. Nah pasti di antara 30.000 atau 50.000 atau 60.000 ada yang check out dong dari lu punya gitu ya, lu punya konten iklan. Nah lu lihat itu angle kontennya tentang apa gitu ya, angle kontennya atau lagi ngomongin apa, lagi ngebahas problems apa. Oke? Okay? That's why fokus lo di sini adalah melakukan diversifikasi konten iklan berdasarkan yang ada check out-nya atau yang sudah kita bilang ini winning angle gitu ya, ada pembelian lebih bagus lagi. Kenapa diversifikasi konten iklan ini jadi perlu? Kita kan namanya juga ngiklan di platform orang gitu ya, di Meta Ads. Jadi kita harus mengetahui dong cara algoritma bekerja seperti apa. Nah, gue akan kasih tahu lu cara kerja algoritma Meta Ads dan alasan kenapa kita perlu diversifikasi konten iklan berdasarkan angle yang winning. Konsep dalam Meta Ads sekarang itu adalah yang namanya ad retrieval atau mengambil, kemudian di ranking, kemudian baru dikasih ke si satu user ini. User, ini rankingnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan diversifikasi konten iklan berdasarkan winning angle? Jadi, ketika si user ini tertarik sama berbagai macam konten iklan, let's say ada otomotif, ada juga tentang Meta Ads, ada juga tentang roti, mungkin bakery, dan lain-lain. Nah, Meta Ads kan ngebuka folder nih. Oke, yang otomotif foldernya di sini, gitu ya, dibukain nih. Ini adalah kumpulan konten iklan, gitu ya, kumpulan konten iklan yang otomotif. Ada juga ini adalah kumpulan konten iklan, gitu ya, Meta Ads. Ini otomotif. Dia harus milih dari semua kumpulan konten iklan ini, yang paling cocok sama user adalah konten iklan yang ini dan juga yang ini. Oke, dua konten iklan ini nih, dia bilang. Ini paling cocok buat si user. Nah, dari situ dia akan bawa ke, oke, ini konten satu gue sajikan dulu nih ke dia. Ini konten kedua, yang kedua gue sajikan. Ini konten yang ketiga, gitu. Jadi di ranking itu mana dulu yang bakal muncul. Nah, kalau kita sudah ketemu mana angle yang winning, otomatis kita pengen dong ketika kita ngiklan Meta Ads, kita pengen setiap kali masuk ke kolom Meta Ads, konten iklan kita ini selalu diambil buat di ranking nih sama si Meta. Nah, makanya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini kita buat berbagai macam format. Ada yang formatnya video, ada yang formatnya image, ada yang angle-nya adalah interaksi, ada yang bentuknya hard selling tentang Meta Ads. Jadi kita berbagai macam karena nggak semua orang nontonin video, ada yang nontonnya cuman image gitu ya, ada yang cuma nonton image doang. Nah, that's why ada yang nggak semuanya beli dari image, ada yang lebih suka belinya dari hard selling gitu. Jadi kita perlu mengisi berbagai macam konten kita di bagian sini, gitu ya, biar kita punya konten bisa nyampe ke user. Jadi belum masuk ke ranking dulu. Nah, that's why ketika kita menemukan winning angle kita, fokusnya teman-teman adalah melakukan diversifikasi. Dari segi apa diversifikasinya? Satu, dari segi visual. Teman-teman bisa diversifikasi visualnya. Visualnya ada orang versus nggak ada orang. Jadi misalkan kalau gue ngiklan tentang Meta Ads, ada gue lagi ngomong versus nggak ada gue langsung ke dashboard, itu juga bisa. Dan seterusnya banyak banget gitu loh. Jadi many things visual yang teman-teman bisa coba dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apalagi yang di testing formatnya tadi ya, apakah mau video gitu ya atau gambar gitu ya, apakah motion animations gitu ya atau animasi, itu juga bisa kan dari formatnya, visualnya, formatnya. Oke, yang ketiga, hook-nya. Ya dong, diversifikasi. Angle-nya tentang budget testing, kecil tapi mau profit. Hook-nya, negatif hook. Stop ngiklan kalau lu cuma punya budget kecil. Hook. Terus gue juga bisa bilang false belief. Oke. Ternyata budget kecil itu justru menjadi kelebihan kalau lu mau ngiklan gitu. Jadi apa nih hook-nya? Tentang apa? Gitu. Lu harus isi juga hook-nya apa. Nah, ini yang namanya diversifikasi iklan dari satu winning angle. Jadi lakukanlah yang namanya diversifikasi iklan. Karena kita pengen menguasai bagaimana kita punya konten di retrieve gitu, diambil, kita memperbanyak chance gitu ya. Kita punya di sini memperbanyak chance biar kita diambil konten iklannya sama Meta buat dikasih ke user. Nomor 3,
tugas lu adalah melakukan yang namanya duplikasi winning campaign. Jadi gue tuh sering banget ya ketemu orang yang cuman bikin campaign satu kali, habis itu udah selesai. Sedangkan kalau kita mau memenangkan ranking, ini gue lanjut yang tadi ya. Ini adalah konten Jordan. Itu ya, ini adalah kompetitor 1, kompetitor 2, kompetitor 4. Nah, ini gue adalah di ranking 3 nih. Jadi gue punya konten dikasih lihat di yang ketiga ke user. Jadi dia kasih lihat ini dulu, baru kedua yang ini, baru gue punya, baru ini. Nah, sekarang gimana caranya? Gue pengen jadi nomor 1 dong. Dilihat terus, bahkan kalau bisa terus-terusan dilihat. Ya. Nah, inilah yang kita perlu melakukan yang namanya bidding. Biar konten iklan kita bisa nomor 1. Tapi lu baru bisa melakukan ini alangkah lebih baik ketika lu sudah ketemu winning audience dan winning angle-nya. Karena kalau enggak lu jadi cuma bakar budget. Konten lu dikasih lihat nih sama Meta nih di nomor 1. Cuman nggak closing atau nggak convert. Ya buat apa juga gitu kan ya. Makanya bidding ini adalah cara konten kita setelah kita udah ketemu winning angle sama winning audience-nya, kita dikasih lihat terus-terusan nih sama si Meta. Ada dua cara, ada dua tipe gitu ya dalam bidding. Ada yang automatic gitu ya. Kita melakukan CBO gitu ya, itu automatic. Ada juga manual bidding. Dua cara untuk kita bisa ngelihat gitu ya, gimana caranya kita bisa jadi nomor 1. Nah, makanya gue tuh sering kali melakukan duplikasi campaign gitu ya. Ketika campaign ini terasa oke atau winning gitu loh. Gue jarang banget naikin budget. Nah, ketika gue punya satu CBO dengan audience advertiser dan konten iklannya adalah tentang budget kecil tapi mau profit gitu ya. Budget kecil tapi mau profit ini adalah angle-nya ya. Biasanya budgetnya katakanlah ini 150K per day. Jadi gue pakai daily budget 150K per day. Nah, gue duplicate di sini jadi satu CBO advertiser budgetnya 200K per day. Nah, gue duplicate lagi di sini satu CBO advertiser budgetnya 250K per day. Dengan konten iklan yang sama. Jadi ini nggak ada yang diubah sama sekali. Jadi persis sama. Tujuannya apa? Karena gue nggak tahu nih hari ini atau besok gitu ya bakal lebih bagus biddingnya 150K atau ketika budget gue 250K bisa jadi. Nah, ini sebagai contoh ada perbandingan gitu ya. Gue akan kasih contoh aja di screen gitu ya. Momen dimana ketika bidding gue bagus di budget kecil dan momen dimana bidding gue masuk di budget gede. Nah, ini adalah namanya kita nge-split berdasarkan budget bidding. Ini ada study case di mana tanggal 12 sampai 15 November gitu ya. Ini budget ya. Jadi ini adalah CBO, kode produk, kemudian budget, habis itu ada add video 4 ini penamaan di campaign. Budget saya rata-rata adalah 175K, 199K, dan 300K. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang ada pembelian itu yang 175K, yang 300K ini bahkan nggak ada pembelian atau satu doang kok. Yang 300K ini cuman satu doang pembeliannya, sedikit gitu kan ya. Sekarang teman-teman perhatikan di tanggal berikutnya. Ini 12, 15 dan kita lihat 16 sampai 19. Di tanggal 16 sampai 19 yang ada pembelian itu justru adalah yang dengan budget 300K. Yang 199 ini justru nggak ada pembelian, ROAS-nya jeblok gitu loh. Jadi that's why penting untuk teman-teman nge-bid di range yang lagi winning ya. Kalau lagi winningnya di bawah 200.000 ya kita bikin campaign-campaign yang budgetnya di bawah 200.000. Kalau lagi winningnya di atas 200.000, 300.000 mungkin, jadi kita bakal nge-bid di budget-budget yang seperti ini. Itulah seni bagaimana kita untuk bisa terus relevan ya sama si Meta Ads ini. Gitu mengenai automatic budget. Nah, situasinya gimana kalau misalkan campaign dengan budget 300K yang bagus? Ya udah saya bakal duplicate 2 kali dengan budget 350K dan 400K dan akan terus saya evaluasi. Nah, makanya that's why teman-teman perlu yang namanya rule di sini ya. Teman-teman perlu mempelajari yang namanya rule karena rule ini akan membantu biar kita nggak deg-degan gitu loh. Biar nggak deg-degan untuk ngetesnya karena dia bisa matiin secara otomatis dan nyalain secara otomatis. Kalau campaign-nya lagi jelek ya dia bakal matiin otomatis
Dan kalau campaign-nya lagi bagus, dia bisa nyalain secara otomatis. Kurang lebih gitu. Jadi ini semua awalnya mulanya budgetnya paling 50.000, 60 ribuan, dan saya naikin lagi terus. Dan teman-teman lihat di sini saya pun masih akan bikin campaign dengan budget 60.000 per hari gitu ya, karena akan harus terus-terusan ngetes gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi yang gue gunakan. Dan untuk teman-teman yang wondering, mungkin bertanya-tanya gimana sih cara buat menduplikasi campaign. Nah, ini gue ajarin sedikit aja biar teman-teman juga bisa menerapkannya setelah ini. Oke, ini adalah cara untuk menduplikasi campaign. Jadi katakanlah lu sort dulu campaign-campaign yang banyak pembelian. Nah, gua di sini nggak manual bid dulu ya. Jadi gua akan menggunakan campaign-campaign CPO dulu aja karena manual bid lumayan advance. Dan teman-teman, let's say dari campaign ini gitu ya, ada ROAS-nya sesuai dengan ROAS target teman-teman, ada yang 3,9, ada yang 2,7, jadi teman-teman sesuaikan. Dan katakanlah yang 3,9 ini yang bagus dan di harga 155 ya budgetnya. Jadi teman-teman bisa pilih duplicate aja. Habis itu kita pilih duplicate di sini dan kemudian setelahnya oke, ini semua apa namanya settingannya ikut ke duplicate. Dan di sini kan kita tujuannya cuma mengubah budgetnya doang ya. Kita coba bidding-bidding barunya. Jadi kita coba aja 60.000 juga boleh gitu ya. Dan kita pasangkan ini untuk besok tanggal 22 Februari gitu ya. Nah, gue selalu menggunakan rule karena dengan adanya rule gue bisa lebih tenang ya, karena campaign-nya bisa mati sendiri atau nyala sendiri kalau nggak sesuai dengan kita punya target. Terus abis itu yang kita ubah adalah budget di bagian campaign-nya aja di sini. Dan sisanya semuanya sama sehingga nggak ada lagi yang nggak perlu diedit. Tinggal kita edit tanggalnya aja. Ya, kalau besoknya tanggal 27, berarti besoknya 27. Kita pilih aja di sini 27. Habis itu kita pilih lagi di sini 27 jam 5 pagi karena semua iklan gua runningnya jam 5 pagi mulainya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dan oke, ini berarti tanggal 27 Feb nih semuanya. Semuanya udah ready, jadi tinggal cuman yang diubah cuman budgetnya 60.000 sama tanggalnya biar besok mulainya semua jam 5. Gitu sih cara duplicate, dan tinggal publish saja di level campaign dan dia akan secara otomatis terpublish gitu. Untuk cara menduplikatnya lebih simpel ya. Setelah teman-teman tadi sudah tahu gitu ya, pertama mulai dari audiensnya, kemudian kedua mulai dari angle-nya, duplikasi winning campaign untuk menemukan bidding yang pas, dan yang nomor 4 adalah teman-teman perlu membuat yang namanya sebuah sistem yang mempercepat untuk kita bisa menemukan win konten iklan plus win bidding, ya kan, konten iklan dan bidding, dan kita replika sistem ini ke new audience. Oke, jadi teman-teman sebagai bayangan gitu ya, teman-teman membuat satu audience di sini ya. Ini adalah audience teman-teman yang ketemu. Teman-teman udah ngecek gitu ya. Ada angle 1, ya kan? Angle 1, angle 2, terus ada angle 3. Berbagai macam angle dan juga problem-problemnya. Setiap angle ini punya formatnya ya, visualnya. Ada yang video, ada yang image, ada yang carousel. Ini juga ada yang video, ada yang image, ada yang video, ada yang image juga. Di angle 2 bagusnya adalah video sehingga nggak bagus di image. Sedangkan angle 1 bagusnya adalah image. Berarti ini bagusnya dengan ini bagusnya dengan ini, dan ini adalah bagusnya dengan ini nggak bagusnya simpelnya aja gitu ya. Nah, teman-teman jadi tahu dong, oke, untuk angle 1 saya bagusnya image, angle 2 video, angle 3 video. Nah, ini kan 1 pixel ya. Nah, teman-teman di sini dengan sistem yang sama gitu ya, menduplikasi, mencari winning angle, konten iklan dan sebagainya, bikin lagi 1 pixel lagi gitu ya untuk audience 2. Kalau awalnya audience pertama ini adalah pemula, ya udah sekarang kita bikin untuk audience business owner dengan perjalanan yang sama. Perjalanannya sama, mulai dari angle dan kemudian visual. Jadi teman-teman cari nih mana gitu ya angle terbaik dan visual terbaik untuk di audience nomor 2 dengan pixel yang berbeda. Kenapa pixel harus berbeda? Karena Meta ini kan sekarang sangat menyukai data ya, dia ngelihat data kita. Nah, kalau ternyata data kita sekarang sudah cocoknya adalah audience 1 di pixel ini, jadi jangan coba-coba masukin audience lain di pixel yang sama.
nanti datanya ngaco. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa buat saya ngiklan untuk para advertiser, terus saya ngiklan untuk para pemilik klinik gitu kan ya. Jadinya kacau karena saya udah pernah mencobanya. Dan ketika mencobanya, ROAS saya ngedrop jauh. Jadi saya sudah eksperimen buat teman-teman juga. Nah, kalau teman-teman jualan shampoo gitu ya. Nah, ini udah bagus untuk para wanita di atas umur di atasnya 40 gitu ya. Untuk para wanita dengan umur di atas 40. Jangan coba-coba teman-teman bikin visual-visual lain, visual baru, video untuk wanita-wanita muda, wanita kuliah misalkan. Jangan bikin aja pixel baru dan tes di sini untuk audiens keduanya. Bikin sistem, ketemu, ya udah teman-teman akan menambahkan profit karena dari sini budget-budget 50.000 kecil-kecil kita bisa mulai ketemu angle-nya apa. Di sini juga budget kecil-kecil kita bisa ketemu angle-nya apa. Itu mulai ini sebuah perjalanan. Jadi bukan oke kita nyebar 1 bulan kita tunggu gimana habis itu ya udah kita evaluasi enggak. Ini tuh perjalanan satu-satu, cari dulu auditnya, budgetnya kecil-kecil aja yang ada demand-nya. Terus cari angle-nya, budgetnya kecil-kecil juga aja gitu. Ini kayak gini. Kayak gini perjalanannya sehingga teman-teman bisa profitnya maksimal. Saya pun sampai hari ini nggak ada gitu ya yang budgetnya sampai per campaign 500.000 juga nggak ada. Kecuali manual bid ya. Manual bid tuh ada lagi another story di kelas saya adanya gitu, itu lebih advance lagi atau di workshop. So, seperti itu teman-teman cara untuk bisa mendapatkan profit yang stabil walaupun budgetnya kecil. Jadi satu-satu aja dikerjainnya. Itu ya untuk teman-teman yang pengen pembelajaran lebih terstruktur, mengetahui lebih detail lagi, gue sudah membuatkan kelas online-nya yang berjudul Framework Meta Ads Digital Selling. Teman-teman bisa lihat di situ. Sudah ada pembelajaran dari awal banget sampai akhir, dari pemula sampai dengan advance. Sehingga tujuannya adalah teman-teman bisa beriklan atau menjual produknya dengan lebih baik lagi. Atau kalau teman-teman berada di sekitar Jakarta ataupun Tangerang Selatan dan sekitarnya, gue juga biasanya mengadakan workshop di akhir bulan sehingga teman-teman yang mau untuk ketemu gue langsung, belajar langsung, membawa study case-nya, kita bisa langsung tatap muka. Gue akan coba bantu masalah teman-teman di Meta Ads. Oke? Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.